Apakah Anda pernah tinggal di antara garis kehidupan dan kematian? Apakah Anda pernah harus berjuang mati-matian untuk hidup Anda? Aku sudah. Dan hal terburuk bahwa orang pikir aku sudah mati dan menguburku. Yah, apa yang baru saja Anda dengar adalah hal yang benar. Aku akan dimakamkan hidup. Dan itu baru saja beberapa minggu yang lalu. Aku Emma dan aku selalu yakin bahwa aku cantik dan kaya. Begitu juga ayahku. Dia mendapatkan banyak penghasilan. Tapi uang bukannya segalanya. Orang tuaku tidak memiliki hubungan yang baik sama lain sementara waktu dan waktu untuk bercerai. Aku tahu itu, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu hubungan mereka. Tapi aku pindah, karena aku tidak menangis setiap kali mereka bertengkar. Aku merasa kasihan kepada adikku. Dia masih terlalu muda untuk menderita semua itu. Tapi dia tidak ingin tinggal bersamaku dan memutuskan untuk tinggal bersama orang tuaku dengan harapan bahwa orang tuaku akan berubah pikiran. Adapun aku sudah menyerah. Dan itu yang aku bisa ingat dengan diriku sendiri. Ketika aku membuka mataku semuanya hitam. Aku begitu takut dan aku mencoba untuk tenang. Memaksa diriku untuk mengingat apa yang terjadi. Tapi tidak bisa. Aku menggunakan semua indraku untuk mencari tahu aku di mana. Itu ruang sempit dengan penutup. Dan itu benar-benar mencekik. Mengapa rasanya seperti berada di peti mati? Apakah aku udah mati? Tanpa mengatakannya, kalian mungkin udah tahu perasaanku saat itu. Ketakutan tapi kosong. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Aku mencoba berteriak sekeras bisa, menggerakkan tubuh aku dan mengendor setiap sisi peti mati. Aku tidak tahu apa yang harus aku sedih atau harus bahagia karena itu menyakitkan. Yang berarti bahwa aku masih hidup. Aku berharap suara bisa mendengarku dan menyelamatkanku. Tapi yang aku terima adalah diam, dan itu bahkan lebih mencekik. Aku tahu bahwa jika aku terus melakukannya, meskipun aku hidup, aku bisa mati lemas. Aku menenangkan diri dan mulai memikirkan semuanya. Aku mulai mengingat sedikit demi sedikit. Jadi aku berada di rumah sakit sebelum berada di sini. Namun saat itu alasannya sudah tidak penting lagi. Aku harus bertahan hidup dan melarikan diri sebelum aku terlambat. Aku mulai merasakan jari-jari aku dan meraba-raba. Berharap bahwa aku bisa mendorong tutupnya, tapi aku tidak bisa. Aku mencoba melakukannya dengan semua lengan dan kaki, tetapi tutupnya masih ada. Tidak bergerak sedikit pun. Aku sangat ngeri dan mulai menangis. Mulai mencekik lagi, mungkin aku akan mati. Ketika aku benar-benar putus asa, aku mendengar suara dari luar. Ada beberapa orang berbicara satu sama lain. Iya, yang satu ini. Keluarga gadis itu sangat kaya. Kami mendapatkan banyak di sini. Jadi aku benar-benar dalam peti mati dan mereka akan merampokkan kuburan. Aku mikir itu hanya di film dan tidak berharap untuk mengalami sendiri. Aku hendak berteriak minta tolong, tapi untungnya aku menenangkan diri. Karena Anda jelas bisa mengatakan, tidak ada yang bisa lebih mengerikan dari suara yang datang dari kuburan. Mereka pasti akan berlari tanpa melihat ke belakang. Aku mencoba untuk bernafas terus, menunggu dan berharap. Aku selalu percaya kepada Tuhan, dan aku berharap bahwa Tuhan akan mendengarkan permohonan aku saat itu. Dan akhirnya penutupnya diangkat. Aku membuka mataku, duduk dan bernafas. Astaga, aku hampir kehilangan namaku. Sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, mereka sudah berlari begitu cepat menjerit kepala mereka. Aku bahkan tidak bisa berterima kasih kepada mereka karena mereka telah menyelamatkan hidupku. Melihat sering aku merasa dingin di tulang belakangku. Itulah kuburan dan itulah tengah malam. Aku meyakinkan diriku sendiri dan kemudian pergi. Pada saat itu seluruh tubuhku sakit dan aku tidak bisa merasakan anggota aku lagi. Tapi keinginan untuk hidup mendorong aku ke depan. Keberuntungan tersenyum kepada aku lagi karena tempat ini terlalu jauh dari rumah orang tuaku. Jadi aku mencoba yang terbaik untuk pulang dengan orang tuaku. Aku benar-benar membutuhkan mereka lebih dari sebelumnya. Aku terus berjalan dalam gelap. Bahkan tidak ada mobil atau seorang yang lewat. Biasanya aku benar-benar takut pada hantu. Tadi pada saat itu, setelah semua hal yang telah aku lakui, mungkin hantu tidak betul melakukan lagi. Berjalan dan berpikir tentang segala sesuatu, akhirnya aku melihat rumah tercinta. Aku menutup pintu dan menelpon orang tuaku, lebih tulus dari sebelumnya. Tapi bertentangan dengan apa yang aku pikir, orang tuaku melihat keluar dari jendela. Tapi mereka melihat laki aku, maka tidak membuka pintu. Aku berteriak lebih keras lagi. Ayahku akhirnya membuka pintu, tapi dia memegang sapu di tangannya. Aku menatapnya untuk sementara waktu. Tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi. Aku putrimu. Tidak, putriku sudah mati. Kau zombie. Apakah ayahku berpikir aku zombie? Aku kemudian melihat diri aku sendiri dan itu benar. Rambut aku, lengan dan kaki aku, dan wajahku semuanya seluruh tempat memang terlihat seperti Walking Dead. Aku mencoba memberitahu mereka tentang semua yang telah aku lalui, tapi mereka masih skeptis. Aku tidak tahu apa yang lagi yang harus dilakukan. Aku menangis dan memohon mereka untuk percaya aku.
Aku bahkan mengatakan kepada mereka tentang kenangan aku yang paling berkesan dengan mereka. Dan kemudian mereka memelukku. Ibu bilang ke dokter mendiagnosa aku sudah mati dan mereka menguburku. Dalam pelukan orang tua aku menangis kebahagiaan. Pada saat itu, aku mengingat semuanya. Aku sakit dan dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama. Aku kehilangan kesadaran dan meninggal secara klinis. Aku tidak ingat apa yang secara khusus terjadi, tapi fakta bahwa aku tahu masih hidup ada keajaiban. Aku menangis dan kemudian pingsan. Aku berpikir bahwa jika aku meninggal pada saat itu masih akan baik karena aku sudah mati dan pelukan orang ceritaku. Ketika aku bangun di rumah sakit, aku melihat ibuku menangis jantung keluarnya, sementara ayah akan menghiburnya. Dan adikku tidur di sebelah aku. Untungnya semua sudah berakhir. Sekarang aku telah benar-benar pulih dan lebih jauh baik sekarang. Apa yang aku alami benar-benar di luar imajinasi aku. Tapi berkati itu hubungan orang tua aku telah sembuh. Dan aku telah pindah. Hanya ketika berjuang untuk hidup mereka bahwa mereka orang menyadari apa yang paling penting. Dan bagi aku itulah keluarga. Jika kau suka ceritaku, subscribe ke saluranku sekarang dan selamat tinggal. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Mohon mengkomen dan men-share perasaan kalian setelah menonton cerita ini. Jangan ragu-ragu untuk mengontak kami, WOA Kisah Nyata. Akan selalu menerima dan mendukung kalian. Kami berharap kalian memberi waktu untuk like, share, and subscribe to WOA Kisah Nyata. Dan juga mengklik tombol bel notifikasi di sini untuk tidak kelewatan apapun ke depannya.